Bayangkan, seorang pria sederhana dari Omaha, tinggal di rumah yang sama sejak 1958. Sarapan McDonald's, minum Coca-Cola setiap hari, tapi diam-diam, ia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Namanya Warren Buffett. Apa rahasianya? Bukan keberuntungan, bukan warisan, tapi prinsip hidup yang begitu sederhana, namun begitu dalam. Kali ini, kita akan menyelami 7 prinsip hidup Warren Buffett. Bukan sekadar untuk jadi kaya, tapi untuk hidup dengan tenang, bijak, dan merdeka secara finansial. Pertama, investasikan pada diri sendiri. The best investment you can make is in yourself. Begitulah nasihat Warren Buffett, bukan tentang saham, bukan tentang emas, bukan tentang properti, tapi tentang diri kita sendiri. Buffett, seorang investor legendaris, bisa saja berbicara panjang tentang portofolio dan pasar modal. Tapi ketika ditanya tentang investasi terbaik, jawabannya sederhana dan dalam: diri kita sendiri adalah aset paling berharga. Setiap hari, Warren Buffett menghabiskan waktu 5 hingga 6 jam hanya untuk membaca buku, laporan tahunan, surat kabar, biografi tokoh besar. Ia tidak membaca untuk pamer, ia membaca untuk bertumbuh. Kenapa? Karena ia tahu satu hal yang pasti: dunia bisa berubah, teknologi bisa berganti, bisnis bisa bangkrut, tapi pengetahuan dan kemampuanmu akan terus melekat dalam dirimu. Dan ketika kamu sudah punya fondasi kuat dalam diri, kamu tidak akan mudah goyah, meski dunia sedang berguncang. Di masa mudanya, Buffett bahkan mengambil kursus public speaking dari Dale Carnegie. Padahal ia sangat pemalu, tapi ia sadar, ilmu tanpa keberanian menyampaikan hanyalah harta yang terkubur. Kursus itu yang biayanya mungkin sangat kecil dibanding kekayaan yang ia hasilkan kelak, justru menjadi salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya. Karena kemampuan berbicara di depan umum itulah yang memampukannya meyakinkan investor, menginspirasi karyawan, dan menggerakkan dunia. Itulah investasi sejati, bukan uang yang bekerja untukmu, tapi dirimu yang siap menghadapi apapun. Maka, sebelum kamu mengejar saham dengan return tinggi, sebelum kamu tertarik pada koin kripto yang viral, sebelum kamu tergoda ikut-ikutan tren bisnis, carilah dulu versi terbaik dari dirimu sendiri. Asah pikiranmu, latih skillmu, kuatkan mentalmu, bangun karaktermu, karena semua keberhasilan yang kamu cari akan datang ketika kamu sendiri siap untuk menampungnya. Buffett berkata, "Nobody can take away what you've got in yourself." Jadi, kalau hari ini kamu belum bisa membeli saham, belum bisa memulai bisnis, belum punya modal besar, bukan berarti kamu kalah. Karena selama kamu masih bisa belajar, membaca, bertumbuh, kamu sedang melakukan investasi yang tak akan pernah merugi. Investasi pada dirimu sendiri. Kedua, hindari utang konsumtif. If you buy things you don't need, soon you'll sell things you do need. Di zaman serba instan, di mana satu klik bisa mengantar barang ke depan pintu rumah, godaan untuk membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan menjadi sangat besar. Diskon, flash sale, cicilan 0%, semua terasa menggoda. Tapi Buffett mengingatkan kita dengan satu kalimat sederhana yang menyimpan luka banyak orang. Jika kamu terus membeli hal-hal yang tak kamu butuhkan, cepat atau lambat kamu akan menjual hal-hal yang sebenarnya kamu butuhkan. Buffett bukan orang yang anti belanja, tapi ia sangat anti utang konsumtif. Baginya, utang untuk barang yang tak menghasilkan adalah racun yang merusak perlahan. Ia tahu satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Bunga kartu kredit adalah jebakan paling kejam di dunia modern. Bukan hanya tinggi, tapi bisa memperbudakmu dalam siklus yang nyaris tak ada habisnya. Satu pembelian kecil hari ini bisa berubah menjadi beban besar besok. Bukan karena barangnya jahat, tapi karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu memiliki. Buffett pernah berkata, menghindari utang adalah cara termudah untuk tetap kaya. Dan itu bukan teori, ia mempraktikkannya sejak muda. Tak peduli seberapa besar kekayaan yang ia miliki. Buffett tidak pernah mengejar gaya hidup mewah. Ia masih tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1958. Ia tidak mengoleksi mobil sport,
tidak berlibur mewah setiap minggu, karena ia tahu satu hal, stabilitas jauh lebih penting daripada penampilan. Banyak orang kaya yang terlihat miskin, tapi juga tak sedikit yang terlihat kaya, padahal sebenarnya sedang terlilit utang. Gaya hidup bisa dibeli, tapi ketenangan finansial hanya bisa dibangun. Dan itulah pelajaran penting dari Buffett. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam lingkaran membeli demi terlihat sukses. Karena sukses sejati bukan soal apa yang kamu tunjukkan, tapi apa yang kamu simpan. Bukan soal brand di bajumu, tapi kedamaian dalam tidurmu. Jadi, sebelum kamu menggesek kartu kredit demi barang yang hanya kamu incar, bukan kamu butuhkan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini akan membuatku lebih kaya, atau hanya terlihat kaya? Karena ketika kamu belajar hidup di bawah kemampuanmu, bukan di atasnya, saat itulah kamu mulai menanam benih kekayaan sejati. Tanpa bunga, tanpa tekanan, dan tanpa drama utang konsumtif. Ketiga, jangan ikut-ikutan tren. Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Ketika dunia tergila-gila pada sesuatu, Buffett justru melangkah mundur. Ketika semua orang panik menjual, Buffett malah diam-diam membeli. Ia tidak mengikuti keramaian, ia mengikuti logika. Ia tidak membeli Bitcoin, bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia tidak mengerti sepenuhnya cara kerjanya. Dan bagi Buffett, ketidaktahuan adalah sinyal untuk menahan diri. Bukan ikut-ikutan, ia juga tidak latah menanamkan uang pada startup teknologi yang masih membakar uang. Belum untung, tapi sedang viral. Karena ia memegang satu prinsip yang sederhana, tapi kuat. Only invest in what you understand. Beli bisnis yang kamu kenal, yang punya nilai, yang benar-benar menghasilkan, bukan sekadar menjanjikan. Dalam krisis keuangan global tahun 2008, ketika media menjerit, pasar berjatuhan, dan investor ketakutan, Buffett justru masuk ke pasar. Ia berinvestasi miliaran dolar di perusahaan-perusahaan besar yang sedang goyah. Karena ia tahu, nilai sejati tidak hilang hanya karena harga sedang turun. Di saat orang-orang sibuk mengejar tren, Buffett lebih memilih menunggu. Ia tidak terburu-buru, tidak terjebak euforia, karena ia tahu, ketenangan adalah rahasia di balik keputusan terbaik. Hari ini, dunia dipenuhi dengan tren baru setiap minggu. Saham yang viral, koin digital yang melonjak, bisnis yang tampak mudah. Semua terlihat menarik, tapi banyak yang berakhir pahit, karena keputusan yang diambil dari rasa takut tertinggal seringkali hanya menghasilkan penyesalan. Buffett mengingatkan kita, pasar adalah arena emosi. Ketika kamu ikut-ikutan karena orang lain terlihat sukses, seringkali kamu sedang membeli di harga tertinggi. Dan ketika kamu panik karena semua orang menjual, kamu sedang menjual di titik terendah. Maka, jangan biarkan tren mengendalikan arah keuanganmu. Jangan biarkan keramaian menentukan pilihanmu. Tetaplah rasional saat yang lain emosional. Tetaplah tenang saat yang lain tergesa-gesa. Karena dalam jangka panjang, mereka yang sabar, paham apa yang mereka lakukan, dan tidak ikut-ikutan, adalah mereka yang akan bertahan. Dan seperti Buffett, mereka tidak perlu mengikuti tren untuk jadi legenda. Keempat, pikir jangka panjang. Our favorite holding period is forever. Di era serba cepat ini, di mana detik demi detik dipenuhi notifikasi dan grafik naik turun, semua orang ingin hasil instan. Beli pagi, jual sore, dapat cuan seminggu, lalu cari tren baru minggu depan. Namun Buffett datang dengan pesan yang kontras. Bahkan terasa asing bagi banyak orang hari ini. Waktu adalah teman terbaik bagi investor yang sabar. Buffett bukanlah seorang trader. Ia tidak sibuk memantau layar monitor penuh angka. Ia tidak membeli saham hanya untuk dijual esok hari. Ia adalah investor sejati. Bagi Buffett, membeli saham bukan seperti berjudi atau menebak harga, tapi seperti membeli sebagian dari sebuah perusahaan sungguhan. Ia mempelajari bisnisnya, menganalisis laporan keuangannya, menilai kekuatan mereknya, lalu ia memutuskan dengan penuh pertimbangan, apakah saya rela memiliki bisnis ini, bahkan jika pasar tutup selama 10 tahun. Itulah sebabnya ia memegang saham Coca-Cola, Apple, dan American Express.
bukan selama hitungan bulan, tapi puluhan tahun. Ia tidak tergoda menjual ketika harga naik. Ia tidak panik ketika harga turun, karena ia tahu nilai sejati tidak berubah hanya karena angka di layar berubah. Buffett percaya pada masa depan perusahaan yang ia miliki. Ia berinvestasi bukan untuk mengejar sensasi, tapi untuk membangun kekayaan perlahan. Dan pasti, ia mengajarkan kita satu pelajaran yang sering terlupakan. Keajaiban ada pada waktu, dan kesabaran adalah kekuatan. Compound interest, bunga berbunga, hanya bekerja bagi mereka yang sanggup menunggu. Bukan seminggu, bukan setahun, tapi selama yang dibutuhkan untuk sebuah pohon tumbuh dan berbuah. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak sabar. Hari ini, kita terlalu sering ingin cepat kaya. Kita berpikir dalam hitungan hari, bukan dekade. Kita mencari cuan, bukan nilai. Padahal, Buffett sudah membuktikan bahwa orang-orang yang paling kaya seringkali adalah mereka yang paling sabar. Jadi, sebelum kamu menjual hanya karena harga turun, atau membeli hanya karena sedang ramai, tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang bertindak sebagai investor, atau sekadar ikut arus? Ingat, keberuntungan bisa datang sesaat, tapi kekayaan sejati dibangun dengan pikiran jangka panjang. Dan dalam dunia yang serba terburu-buru, berpikir panjang adalah keberanian yang langka dan mahal. Kelima, bangun reputasi, jaga integritas. It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. Di dunia bisnis, nama baik adalah mata uang yang nilainya lebih tinggi dari emas. Itu bukan sekadar kata-kata manis dalam seminar motivasi, tapi prinsip hidup yang dipegang teguh oleh Warren Buffett. Seorang miliarder yang justru dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena kepercayaannya. Buffett tidak pernah bermain curang. Ia tidak menghalalkan segala cara demi keuntungan. Ia tahu, capaian besar tanpa integritas hanya akan menjadi bom waktu. Karena pada akhirnya, orang tidak hanya mengingat seberapa kaya dirimu, tapi siapa dirimu sebenarnya. Bagi Buffett, kepercayaan adalah fondasi dari bisnis yang hebat. Tanpa kepercayaan, kontrak hanyalah kertas. Tanpa integritas, kerja keras bisa berubah jadi sia-sia. Ia tidak tertarik pada cuan cepat yang mengorbankan nama baik. Karena ia sadar, uang bisa dicari lagi, tapi reputasi hanya sekali. Ia sangat berhati-hati dalam memilih mitra bisnis. Bukan hanya yang pintar atau ambisius, tapi yang jujur, yang bisa dipercaya meski tak diawasi. Ia juga menekankan pentingnya memiliki karyawan yang bukan hanya kompeten, tetapi juga punya integritas. Karena baginya, integritas lebih berharga daripada sekadar kecerdasan. Dan Buffett tidak hanya berbicara, ia menjalani hidup sesuai nilai-nilai yang ia ajarkan. Hidup sederhana, tidak suka pamer, tidak pernah terlibat skandal besar. Dan ketika ia membuat kesalahan, ia tidak menutup-nutupi. Ia mengakuinya, karena bagi Buffett, kejujuran bukan kelemahan tapi kekuatan. Reputasi bukan dibangun lewat pencitraan, bukan dengan membayar influencer atau membuat konten viral. Reputasi tumbuh pelan-pelan, lewat konsistensi dalam bertindak benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan ketika kepercayaan itu sudah terbentuk, ia akan membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Buffett pernah berkata kepada para manajer perusahaannya, "Jika kalian harus memilih antara kehilangan uang, perusahaan atau kehilangan reputasi perusahaan, pilihlah kehilangan uang. Kita bisa cari uang kembali, tapi kita tak akan bisa membeli kembali nama baik." Itulah pelajaran besar yang sering diabaikan. Kita hidup di dunia yang semakin sibuk memburu hasil, tapi semakin lupa pada proses. Padahal justru dalam proses itulah karakter seseorang diuji dan reputasi dibentuk. Jadi, jika hari ini kamu sedang membangun bisnis, atau baru memulai karier, ingatlah satu hal. Jangan pernah korbankan reputasi demi hasil cepat. Karena saat semua hal lain hilang, uang, jabatan, status, nama baikmu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Dan dalam dunia yang semakin mudah terhubung, sekali kepercayaan hilang, semua yang kamu bangun bisa runtuh dalam sekejap. Maka jaga baik-baik reputasimu. Karena itu bukan hanya tentang bagaimana dunia melihatmu,
Tapi bagaimana kamu melihat dan menghargai dirimu sendiri? Keenam, hiduplah sederhana, meskipun kaya. Bayangkan, seseorang dengan kekayaan lebih dari 100 miliar dolar. Ia bisa membeli pulau pribadi, tinggal di istana, atau menyewa chef terbaik dunia setiap hari. Tapi Warren Buffett justru memilih hidup yang sederhana. Ia masih tinggal di rumah kecilnya di Omaha, Nebraska. Rumah yang ia beli pada tahun 1958 seharga $31.500. Bukan mansion megah, bukan istana kaca, tapi rumah biasa, di lingkungan biasa. Dan ia bahagia tinggal di sana. Ia tidak membeli jet pribadi sampai tahun 2001. Dan bahkan saat itu pun, ia memberinya nama dengan nada bercanda, The Indefensible. Ia makan sarapan di McDonald's. Sering memesan menu seharga $3 tergantung mood dan kondisi pasar saham hari itu. Jika pasar sedang lesu, ia memilih menu yang lebih murah. Semua ini bukan soal hemat, tapi soal prinsip. Buffett tidak hidup untuk pamer. Ia tidak terjebak dalam gengsi, karena baginya, kebebasan jauh lebih penting daripada penampilan. Ia tidak peduli dengan status sosial yang ditunjukkan, melalui mobil mahal atau jam tangan jutaan dolar. Ia peduli dengan waktu, pikiran, dan hidup yang tenang. Prinsip hidupnya sederhana, tapi sangat dalam. Don't spend money trying to impress people you don't even know. Jangan belanja hanya demi mengesankan orang yang bahkan tidak kamu kenal. Dan ini adalah pelajaran yang penting, terutama di zaman media sosial hari ini, di mana tekanan untuk terlihat sukses begitu besar. Kita mudah tergoda untuk membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat seperti orang yang berhasil. Padahal, banyak orang yang terlihat kaya justru hidup dari utang. Buffett membuktikan bahwa kesederhanaan bukan tanda kekurangan, melainkan bukti kedewasaan. Bahwa kita bisa mengendalikan uang, bukan dikendalikan olehnya. Bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari ketenangan dalam menjalani hidup sesuai nilai-nilai yang kita yakini. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tapi berarti tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena ketika kamu tidak sibuk berusaha membuat orang lain terkesan, kamu akan lebih bebas untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Keluarga, kesehatan, waktu, dan misi hidupmu sendiri. Dan mungkin, justru disitulah letak kekayaan yang paling sejati. Ketujuh, gunakan uang untuk memberi, bukan menimbun. If you're in the luckiest 1% of humanity, you owe it to the rest of humanity to think about the other 99%. Di dunia yang semakin kompetitif, banyak orang berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang seberapa banyak yang bisa dikumpulkan, seberapa tinggi angka di rekening, berapa banyak rumah, mobil, atau aset yang dimiliki. Tapi bagi Warren Buffett, uang hanyalah alat. Alat untuk membangun, alat untuk membantu, alat untuk memberi makna, dan alat yang hanya disimpan, tidak akan pernah bisa memberi dampak sebesar jika ia digunakan dengan tujuan yang benar. Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia, namun ia juga adalah salah satu yang paling dermawan. Ia telah berjanji akan menyumbangkan lebih dari 99% dari seluruh kekayaannya untuk kegiatan amal. Ia tidak menunggu sampai akhir hidup. Ia mulai memberi sekarang. Bersama Bill dan Melinda Gates, Buffett mendirikan kampanye The Giving Pledge, sebuah gerakan yang mengajak para miliarder dunia untuk menandatangani komitmen berbagi kekayaan mereka kepada masyarakat, bukan sekadar donasi sesekali, tapi janji seumur hidup untuk menjadikan kekayaan sebagai jalan memberi manfaat. Bagi Buffett, menjadi kaya bukan berarti menimbun lebih banyak, tapi memberi lebih banyak. Ia percaya, orang yang paling beruntung dalam hidup memiliki tanggung jawab moral kepada mereka yang kurang beruntung. Dan bentuk tanggung jawab itu bukan sekadar belas kasihan, tapi tindakan nyata, memberi peluang, memberi pendidikan, memberi harapan. Ia tidak percaya pada warisan besar yang meninabobokan anak-anaknya. Ia percaya, setiap orang harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Itulah sebabnya, sebagian besar kekayaannya justru ia salurkan untuk amal, bukan untuk keluarganya sendiri, karena bagi Buffett,
Kaya bukan soal berapa yang kamu punya, tapi berapa banyak yang bisa kamu beri. Kekayaan sejati bukan terlihat dari saldo bank, tapi dari jejak kebaikan yang kamu tinggalkan. Dan ironisnya, semakin kamu memberi, semakin kamu merasa cukup. Semakin kamu membantu orang lain naik, semakin kamu merasa hidupmu penuh makna. Dalam dunia yang sibuk memburu materi, Buffett justru menunjukkan bahwa memberi adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu bisa. Dan karena itu benar, Warren Buffett bukan hanya kisah tentang uang, tapi tentang hidup yang dipimpin dengan prinsip. Ia membuktikan, kamu tak perlu mencolok untuk sukses. Tak perlu kejar semua tren, tak perlu tampil mewah untuk dihormati. Yang kamu butuhkan hanyalah pemahaman yang dalam, kesabaran yang konsisten, dan nilai yang tidak bisa dibeli. Hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri, mana dari 7 prinsip Warren Buffett yang bisa kamu terapkan mulai sekarang? Bukan untuk jadi dia, tapi untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kekayaan sejati bukan hanya soal saldo, tapi tentang hidup yang kamu jalani dan warisan nilai yang kamu tinggalkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika konten ini bermanfaat. Mari belajar bersama dari orang yang telah membuktikan bahwa prinsip lebih kuat dari uang.